Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat Arnum. Saya Chandra Aranisa Putri hadir kembali menemani sahabat Arnum semua di episode terbaru podcast Saromase. Sahabat berbagi topik, menginspirasi untuk sehat. Dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia, telah hadir bersama kita semua salah satu dokter spesialis paru yang ada di Rumah Sakit Arifin Nukmang, Dr. Musdaryanti Sahabuddin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya, Dok ya. Nah, Dok, tema kita hari ini kenali, kendalikan, dan cegah serangan asma ya, Dok ya. Dalam rangka memperingati World Asthma Day. Ya, betul. Baik, Dok, sebelum kita mengulik lebih jauh nih, Dok, terkait dengan asma nih, Dok. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya, Dok ya. Oke. Sebenarnya apa sih itu asma, Dok? Baik. Ya, terima kasih. Jadi asma itu adalah suatu kondisi kronik yang terjadi pada saluran napas yang kita sebut sebagai bronkial. Nah, pada saat terjadi peradangan kronik ini, maka saluran napas itu dia akan menebal. Jadi jumlah udara yang keluar dan masuk itu akan lebih sedikit. Ditambah lagi terjadi hipersekresi atau berlebihnya dahak atau lendir yang berkumpul di saluran napas yang menyebabkan sesak napas semakin memberat dan juga biasa disertai dengan batuk yang disertai dahak. Berarti ada peradangan di saluran napas ya, Dok ya? Ya, betul. Apa saja sih, Dok, faktor resiko orang bisa menderita asma? Baik. Untuk faktor resiko asma itu sendiri ada dua. Yang pertama bisa karena genetik, yang kedua bisa karena faktor lingkungan. Kalau genetik itu biasanya sudah ada dari nenek, dari kakek, ataupun dari orang tua, ayah, ibu yang menurun ke anaknya. Nah, yang kedua itu bisa karena faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan itu sendiri bisa karena ada paparan dingin, cuaca, suhu, ataupun yang lain. Bisa juga karena ada alergi terhadap debu ataupun dengan asap dan sebagainya yang bisa memicu terjadinya asma. Okay. Dari dua faktor resiko tadi ya, Dok ya, ada genetik dan lingkungan. Kira-kira mana sih, Dok, yang lebih dominan? Ya. Kalau yang ditanya yang lebih dominan, tentu saja dari genetik karena dia sudah ada sebelumnya. Namun zaman sekarang sudah lebih diperberat lagi oleh faktor lingkungan. Jadi dia sudah ada genetiknya, kemudian ada paparan dari luar, baik itu asap rokok, asap kendaraan, atau asap obat nyamuk bakar mungkin, ataukah suhu dingin, ataukah debu-debu. Nah, itu juga bisa memperberat kondisi asmanya. Jadi faktor lingkungan tadi memperberat ya, Dok ya? Ya, betul. Baik nih, Dok, apa saja sih gejala dari asma ini, Dok? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mengalami asma? Oke. Kalau gejala asma secara umum itu kita tahu ada 3. Yang pertama dia ada sesak napas, kemudian ada batuk. Nah, ciri khas asma itu adalah pada saat tarik nafas dan buang nafas itu ada bunyi mengiknya. Nah, kalau selanjutnya bisa ada demam, bisa gejala ada sistemik istilahnya, bisa ada gejala sistemik lainnya, demam, bisa batuk, berdahak, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya biasanya kita dokter selain dari tanya-tanya anamnesis namanya, kita tanya tentang keluhan sekarangnya, kemudian kita tanya apa-apa saja faktor risikonya, bisa dari genetik atau kita tanya apa riwayat alerginya. Nah, selain itu kita lakukan yang namanya pemeriksaan fisis. Nah, pemeriksaan fisis itu kita periksa pasien. Nah, keluhan ataukah pemeriksaan khas yang bisa kita dapatkan itu pada pemeriksaan auskultasi, kita taruh stetoskop di dada pasien. Nah, itu biasa kita temui suara wheezing atau yang biasa kita sebut sebagai mengik. Nah, selanjutnya kita masih harus melakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang lainnya. Yang paling sering kita lakukan itu adalah pemeriksaan spirometri. Nah, pemeriksaan spirometri ini sudah ada di Rumah Sakit Arifin Nukmang. Bisa dilakukan di Poliparo. Jadi pemeriksaan spirometri ini kita lakukan untuk melihat apakah memang ada sumbatan pada saluran napas pasien. Nah, selain itu bisa juga dilakukan pemeriksaan foto ronsen. Tapi kalau foto ronsen itu tidak terlalu khas
Untuk diagnosa pastinya itu dengan dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan spirometri. Berarti di Poliparu Rumah Sakit Arifin Uma sekarang sudah hadir pemeriksaan spirometri ya dok ya? Betul sekali. Oke, ini untuk menunjang diagnosa pada penderita asma ya dok? Ya, selain penyakit asma ada beberapa penyakit lain juga. Bisa. Baik. Jadi untuk sahabat Arnum semua yang butuh pemeriksaan lebih lanjut bisa ke Poliparu Rumah Sakit Arifin Uma ya. Oke dok, lanjut nih dok. Apa pertolongan pertama nih dok yang bisa kita lakukan ketika ada seseorang yang tiba-tiba terkena serangan asma nih dok? Oke. Di rumah kalau misalnya ataukah lagi di tempat kerja dan yang belum ada fasilitas yang menunjang, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan itu kita bebaskan, longgarkan pakaian, ya, longgarkan pakaian, kemudian jangan dikerumuni ya. Jadi supaya sirkulasi udaranya bagus. Kita kasih tenang pasien. Nah biasanya kalau pasien asma itu biasanya sudah dibekali dengan obat inhaler. Nah, jadi bisa kita semprotkan atau bantu pasien untuk menggunakan alat inhalernya. Kemudian ada beberapa pasien juga yang memiliki alat nebulisasi sendiri di rumah. Nah, itu bisa kita berikan juga sebagai pertolongan pertama. Namun, jika dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini tetapi tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, maka sebaiknya pasien kita bawa ke fasilitas pelayanan yang terdekat yang bisa untuk memberikan pertolongan selanjutnya. Gitu. Dok, tadi disebutkan nih dok ya bahwa salah satu penanganan saat terjadi serangan asma itu dengan menggunakan inhaler ya dok ya. Betul. Oke, apa saja sih dok jenis-jenis dari inhaler ini? Oke, jadi untuk jenis-jenis obat asma itu, inhaler itu ada 2 macam. Ada sebagai pelega, ada juga sebagai pengontrol. Nah, obat inhaler yang berfungsi sebagai pelega, itulah yang digunakan pada saat pasien mengalami serangan. Atau biasa pasien sadari bahwa ini kayak sudah mau ada muncul sesak-sesaknya. Nah, itu boleh kita berikan sebagai pertolongan pertama. Tapi obat ini tidak boleh diberikan secara atau digunakan secara terus-menerus. Memang dia hanya sebagai pereda saja atau pelega. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai pengontrol. Nah, obat yang inhaler yang disebutkan sebagai pengontrol ini, inilah yang pasien gunakan sehari-harinya. Baik ada gejala ataupun tidak ada gejala, tidak ada keluhan, maka obat inilah yang harus selalu digunakan untuk mencegah terjadinya serangan. Jadi dia obat untuk mencegah serangan, bukan obat yang diberikan pada saat terjadi serangan. Betul. Jadi beda. Memang ada yang sebagai pelega, ada yang sebagai pengontrol. Ya. Tapi yang pengontrol ini setiap hari ya dok ya? Ya, ini digunakan setiap hari, baik ada keluhan ataupun tidak. Nanti itu akan kita evaluasi kembali 3-6 bulan, kita evaluasi lagi dengan menggunakan spirometri untuk mengetahui bahwa pasien ini sudah terkontrol atau masih butuh pendampingan obat. Baik nih dok, bagaimana cara mencegah nih dok dan mengendalikan asma ini? Oke, secara umum mencegahnya itu yang paling pertama adalah hindari paparan. Karena faktor pencetus pertamanya adalah genetik. Nah, itu sulit untuk kita hindari. Nah, yang bisa kita hindari adalah paparan. Jadi kita hindari paparannya. Nah, pasien yang menderita asma, maka dia harus tahu bahwa saya ini kalau kena dingin misalnya, atau dia kena debu-debu, atau misalnya bulu binatang begitu, maka akan memicu sesak saya. Maka dia harus hindari hal-hal tersebut. Ataukah kena asap, setelah kena asap mungkin beberapa jam setelahnya itu dia sudah mulai jadi dia pasien sendiri harus tahu apa yang anti di dia. Jadi, saya ini alergi sama dingin, saya ini alergi sama asap, maka sebaiknya hal itu harus kita hindari. Yang kedua, menjaga kebersihan tentu saja. Jadi, menjaga kebersihan di rumah ataupun di sekitarnya. Misal yang pasien-pasien asma yang alergi debu misalnya, jadi mungkin kasur, bantal itu mungkin lebih sering dibersihkan atau dijemur untuk menghindari paparan debu atau bulunya yang banyak.
Kemudian olahraga. Jadi pasien asma sebenarnya boleh berolahraga. Ada yang kita sebut sebagai senam asma. Nah, itu boleh kita lakukan senam. Nah, untuk olahraga lainnya harus tetap sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan takarannya. Jadi kalau misalnya awalnya dia bisa dengan berjalan kaki sekian meter saja, tidak ada asma, tidak kambuh, maka itu boleh dirutinkan, boleh dirutinkan. Kemudian mungkin konsumsi vitamin serta ini untuk imunitas tubuh saja mungkin selebihnya. Jadi sebenarnya asma ini bisa dicegah dan dikendalikan ya dok ya? Ya, betul dengan sekali. Menghindari faktor-faktor pencetus tadi ya. Jadi sebagai seorang penderita asma harus lebih aware, lebih sadar bahwa faktor pencetus ini misalnya bisa memicu asma saya nih. Ya. Jadi walaupun diberikan obat, tetapi kalau pasien tidak menghindari faktor pencetusnya, maka tetap akan bisa terjadi serangan. Oke dok, menarik sekali materi kita hari ini ya dok ya. Sebelum kita menutup podcast di episode kali ini dok, ada beberapa tebak-tebakan nih dok ya, mitos atau fakta ya dok ya. Oke nih dok, yang pertama, asma adalah penyakit anak-anak. Seseorang akan sembuh seiring bertambahnya usia. Ini mitos atau fakta nih dok? Ini mitos. Mitos. Ya. Jadi asma itu dulunya dikenal sebagai penyakit anak-anak, tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka ada juga asma yang didapatkan pada orang tua atau orang dewasa, yang kita biasa sebut sebagai asma in elderly. Jadi bisa saja tidak ada riwayat pada masa kecilnya, tetapi nanti di usia tua, di usia dewasa, baru muncul keluhan dan gejalanya. Yang kedua nih dok, banyak orang percaya bahwa asma ini adalah penyakit menular. Ini mitos atau fakta nih dok? Ini mitos. Mitos. Ya, jadi asma itu bukan penyakit menular. Dia adalah penyakit genetik atau keturunan. Jadi mungkin neneknya atau ibunya atau bapaknya ada penyakit asma yang diturunkan ke anaknya. Nah, menyebabkan sampai dibilang mungkin ini menular ya. Padahal dia adalah menurun. Nah, kalau menular, biasanya satu orang yang sakit, biasanya akan ada lebih dari satu orang yang kena di rumah itu. Ini biasanya menurunnya pada anak satu. Jadi dia lebih ke penyakit menular mungkin dok ya, bukan menular. Bukan menular, dia menurun. Oke dok, selanjutnya penderita asma sebaiknya tidak melakukan olahraga. Ini mitos atau fakta nih dok? Mitos. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pasien asma juga boleh melakukan olahraga yang tertakar, misalnya dengan jalan saja dulu, bahkan itu seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa ada yang disebut sebagai senam asma. Jadi kami di bagian paru itu ada yang disebut sebagai senam asma. Jadi pasien-pasien asma juga bisa berolahraga, bisa senam, sama seperti yang lainnya. Iya, jadi sebenarnya penderita asma ini bisa tetap aktif dan produktif ya dok ya? Betul sekali, bisa. Selanjutnya nih dok, penyakit asma adalah masalah psikologis atau emosional. Ini mitos atau fakta nih dok? Kalau untuk psikologis mungkin bisa saja. Jadi pada saat orang memiliki genetik, kemudian ditambah dengan tekanan psikologis, nah biasanya itu memicu stres. Mungkin bisa. Tapi kalau misalnya hanya psikologis saja yang menyebabkan asma pasien orang tersebut menderita asma, itu tidak. Karena seperti kembali lagi bahwa dia disebabkan oleh genetik dan juga ada paparan dari luar atau dari lingkungan. Jadi memang harus ada faktor resiko ya dok ya? Iya, tapi kalau untuk memicu mungkin bisa. Kalau misalnya dia sudah punya genetik dan juga punya pemicu dari luar. Baik dok, cukup sekian mungkin ya dok ya materi kita hari ini terkait dengan asma ya. Baik dok, terima kasih untuk materinya hari ini ya dok ya, sangat menarik. Dan untuk sahabat Arnum semua yang mempunyai gejala yang sudah disebutkan oleh dokter tadi atau mengarah ke asma, bisa mengunjungi poliklinik paru yang ada di Rumah Sakit Arifin Nukmang ya. Untuk sahabat Arnum semua, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan pernapasan karena setiap napas itu berharga.
Nah, untuk sahabat Arnum semua, mari tingkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan pernapasan, karena setiap napas itu berharga. Salam Saramase, sahabat berbagi topik, menginspirasi untuk sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.